Dan ada yang menggelikan, saudara-saudara, ketika kita berbicara mengenai Kristus dengan saudara-saudara kita dari seberang. Apa itu? Mereka mengatakan kami menyembah Kristus yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan. Ini gimana polanya? Selain menggabungkan dua Kristus. Kristus yang manusia dan Kristus yang bukan manusia. Berarti ada dua. Mereka gabungkan menjadi satu. Maka kita hadir kemudian untuk memisahkan antara yang manusia dan yang mereka sebut sepenuhnya bukan manusia. Karena tidak akan mungkin pada saat yang sama seekor ayam disebut sebagai kambing. Itu nggak mungkin. Pada saat yang sama kambing ini adalah ayam. Itu nggak mungkin. Boleh orang percaya kalau orang itu sudah kehilangan akal. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka bukan pengikut yang asli. Pengikut yang asli itu menerima dirinya sebagai rasul. Pengikut yang asli itu menerima dirinya sebagai utusan. Itu pasti itu nggak bisa diragukan itu. Tapi kalau ada yang mengatakan bahwasanya kami pengikut Kristus yang manusia sepenuhnya dan Tuhan sepenuhnya, itu tanda-tanda yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai penyesat. Saya kira begitu sahabat. Karena di dalam Al-Quran ketika berbicara mengenai manusia suci tanpa ayah yang lahir di tengah Bani Israel, beliau mengatakan, ya Bani Israel, ini Rasulullahi ilaikum. Aku ini adalah Rasul, utusan Allah, utusan Tuhan, pencipta langit dan bumi untuk kalian semua. Nah, siapakah antikristus itu? Antikristus adalah dia yang tidak percaya kalau Yesus itu 100% manusia dan juga 100% bukan Tuhan. Saya kira gitu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Silakan. Baik, Bunda. Ini ada tamu. Baik. Silakan, Ucil. Selamat siang, Ucil. Siang, jangan turunin saya bang, kayak dulu. Ya udah, silakan langsung diskusi. Tanggapan. Silakan. Nah, jadi gini bang. Ntar bang, jaringan saya. Iya. Jadi gini bang. Iya. Kita di sini. Iya. Ya, tadi yang abang jelaskan walaupun saya tidak mendengar semua, tapi ya. Iya. Saya mengakui bahwa Yesus itu dia. Iya. Siap. Silakan. Oke. Terus? Nah, jadi gini bang ya. Saya akui di dalam Bible kami mencatat bahwa Yesus itu diutus oleh Allah untuk apa? Iya. Untuk manusia taat kepada ajarannya, ya, yang apa yang dia lakukan, apa yang dia ajarkan sebagai contoh dan yang baik kepada manusia wajib diikuti. Maka di dalam kitab kami itu Bible itu adalah saksi yang menulis tentang apa yang dia lakukan, apa yang dia ajarkan, ya. Makanya apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, itulah yang mereka tulis itu. Jadi ya tadi yang mengatakan dia utusan untuk membuat manusia, karena manusia dalam dosa yang dijanjikan itu adalah Mesias itu.
ya juru selamat. Dia bisa dikatakan nabi, bisa dikatakan pokoknya lah sepenuhnya manusia juga kita bisa katakan bahwa dia lahir sebagai manusia. Jadi itu jangan kita salah persepsi. Oke, Bang. Oke, baik. Saya masuk ke inti kajiannya. Jadi berbicara mengenai antikristus, ada satu kalimat yang menarik dari Yesus sebagai nabi yang datang di tengah Bani Israel, yang kemudian oleh pewarta kutipannya itu diambil, entah itu dari kesaksian siapa kita nggak tahu. Tapi yang pasti ini adalah referensi yang digunakan oleh saudara kita Kristen. Di dalam Matius 24 nomor 15. Yang punya Bible tolong dibuka. Di situ Yesus berkata, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, jadi pembinasa keji, bukan rasul, tapi pembinasa. Pembinasa keji ini berdiri di tempat yang suci. Artinya pembinasa keji ini duduk pada tempat yang suci, punya gelar yang suci, punya kedudukan yang suci. Tetapi pada prinsipnya dia adalah pembinasa. Saya ulang lagi. Apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang suci, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Nah, ini yang menarik. Ditekankan kemudian oleh penulis Matius pada catatan Matius 24 nomor 15 itu, penekanannya adalah para pembaca buku Matius hendaklah memperhatikan apa yang dimaksud Yesus terkait dengan nubuat Nabi Daniel. Saya buka pelan-pelan. Jadi apabila kamu melihat sang pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut apa yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, berarti orang Kristen harus merujuk kepada pembinasa keji yang di dalam atau kitab Daniel. Lalu nanti Anda terpong siapa yang dimaksud sang pembinasa keji ini sebagai antikristus. Daniel 12:11 misalnya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu dari 1290 hari. Jadi ada masa di mana Tuhan mengatakan perintahnya kepada Bani Israel agar kemudian melakukan persembahan kurban. Kalau setiap hari dia berdosa, maka setiap hari dia harus berkurban hewan. Sejak dihentikan kurban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan. Jadi maksud dari Daniel, kurban yang diperintahkan kemudian oleh Elohim kepada Bani Israel itu dihentikan oleh sang pembinasa keji dan mengarahkan kemudian menyembah kepada dewa-dewa kekejian. Saya lanjut. Daniel 11 nomor 31. Pembinasa keji ini tentaranya akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat yang kudus. Kita tahu dalam tradisi Yudaism, berdasarkan dengan firman Tuhan yang datang kepada mereka, tidak boleh orang yang tidak bersunat itu masuk ke dalam bait suci. Daniel menubuatkan tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus. Benteng itu menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Jadi pembinasa keji ini masuk kemudian pasukannya, jemaatnya ke rumah-rumah ibadahnya orang Yahudi tanpa bersunat. Lalu mereka menghapuskan korban hewan, menggantikan dengan kekejian yang membinasakan. Apa kekejian itu? Mengajarkan kemudian kurban sudah berhenti, kurban hewan sudah berhenti. Sekarang yang menjadi kurban adalah manusia yang adalah Tuhan itu sendiri. Saya coba ngambil yang ketiga supaya jadi referensi. Daniel 9 nomor 26 sampai nomor 27.
Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Orang yang telah diurapi ini disingkirkan. Siapa? Tentu Yesus. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Tak ada salah Yesus. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Yerusalem hancur setelahnya. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan permusnahan seperti yang telah ditetapkan. Palestina sampai hari ini tidak pernah berhenti peperangan. Raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Ini data yang Yesus rujuk sebagai pembinasa keji. Terakhir, Daniel 7:25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi. Pembinasa keji itu akan melakukan perkataan-perkataan yang menentang perjanjian lama. Akan menganiaya orang-orang suci yang maha tinggi. Menganiaya kemudian murid-murid Yesus. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Yang tadinya Sabtu menjadi Minggu, yang tadinya haram menjadi halal. Dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Antikristus sang pembinasa keji itu oleh Yesus dikatakan dengan item-item yang tersimpul di dalam kitab Daniel. Maka selanjutnya di dalam Matius 24 itu nanti pembinasa keji itu akan diceritakan lanjut. Waktunya akan, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi nyata bagi kita Antikristus itu datang kepada murid-murid Yesus, membunuh murid Yesus, memutarbalikkan hukum yang datang kepada murid-murid Yesus, lalu kemudian duduk di tempat yang kudus, memiliki gelar rasul atau apostolos, orang yang diutus yang maha tinggi. Padahal dia adalah Antikristus. Tak ada kandidat selain dia. Hanya dialah yang memutarbalikkan Tuhan yang datang kepada Bani Israel terhadap murid-murid orang yang suci. Hanya dialah yang kemudian yang menghentikan korban. Yang mana perintah itu jelas. Yesus perintahkan Matius 8:4. Lakukan apa yang diperintahkan. Korbankan, persembahkan persembahan yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Yang tadinya korban hewan tiba-tiba berubah menjadi korban manusia. Itulah sang pembinasa keji. Saya kira itu beberapa kisi-kisi referensi yang bisa saya sajikan terkait dengan materi Antikristus itu adalah berasal dari tengah-tengah orang-orang yang mengaku dari pengikut Kristus itu sendiri. Demikian. Ya, silakan Aldi, dibuka mainnya. Oke, jadi gini Bang Suma. Kita berbicara tentang tema ini kan, oten Antikristus. Abang Suma harus belajar tentang Antikristus itu, ya. Antikristus itu adalah, kita pahami lebih dalam, ya. Saya membacakan ayat-ayatnya, ya. Ya, kita jangan kemana-mana dulu, kita harus fokus kepada Antikristus ini, ya. Karena Antikristus itu dia merujuk kepada orang yang bersifat seperti apa dulu, ya. Contoh saja saya baca 2 Yohanes 7, ya.
2 Yohanes 7 ya. Sebab banyak penipu telah muncul dan menyebar yang tidak mengakui kedatangan Yesus Kristus sebagai manusia. Orang ini adalah penipu dan antikristus ya. Kita harus belajar mengetahui ya. Jangan mengatakan bahwa antikristus itu tentang berkaitan suatu persembahan ya. Tadi di dalam kitab Daniel ya. Ya kita harus belajar Abang Juma. Kita harus mengetahui tentang antikristus itu bagaimana. Karena temanya tentang antikristus ya. Karena ciri-ciri antikristus ya. Kamu mengatakan oten antikristus. Oten bukan antikristus. Antikristus itu merujuk seperti kepada Abang Suma itu. Abang Suma itu tidak mengakui kedatangan Yesus, kedatangan Mesias ya. Yesus itu ya, Abang Suma tidak mengakui, makanya Abang Suma itu disebut dengan antikristus ya. Yang tadi saya baca ayatnya itu 1 Yohanes 2 ayat 22 ya. Siapakah pendusta itu ya, kalau bukan dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal Bapa dan Anak, itulah disebut antikristus. 1 Yohanes 4 ayat 3, dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus yang telah kamu dengar akan datangnya dan sekarang ini sudah datang dalam dunia. Ya makanya sekarang itu adalah banyak antikristus ya. Antikristus kan seperti Abang Suma, itu udah disebut antikristus yang tidak menerima kedatangan Yesus itu ya. Gitu ya. Ya bukan kita berbicara tentang persembahan itu dengan berkaitan dengan konteks lain ya, atau persembahan di dalam kitab Daniel yang menubuatkan tentang yang siapa tadi ya. Kita bukan berbicara itu Bang Suma. Kita di sini berbicara tentang oten antikristus karena yang diangkat temanya ini adalah antikristus gitu. Jadi antikristus itulah sepertinya Abang Suma ini karena tidak mengakui kedatangan Yesus itu. Gitu. Oke Bang Suma, lanjut Bang. Oke, baik. Narasi yang Anda bangun itu narasi yang hasil dari pembinasa keji. Yang Anda ungkapkan tadi itu ya itulah Anda. Itu Anda itu yang menolak Kristus. Kalau Anda tidak menolak Kristus, Anda tidak akan menuhankan Kristus. Karena Kristus itu bukan Tuhan, Kristus itu manusia. Tapi karena Anda menuhankan yang Anda katakan Kristus, berarti Anda anti terhadap Kristus itu sendiri. Sekarang kita lihat, saya tidak akan lari kepada apa yang saya jelaskan berkaitan dengan nasihat Yesus. Gak akan ngaruh saya dengan apa yang disampaikan oleh saudara. Saya tetap mengacu kepada apa yang diajarkan oleh Yesus kepada muridnya Bani Israel terkait dengan pembinasa keji, di mana pembinasa keji ini adalah kumpulan para penggawa-penggawa antikristus yang nanti memutarbalikkan antikristus seakan-akan adalah pengikut Kristus. Kepandaian iblis itu ada memutar fakta. Pengikut Kristus dijadikan sebagai pendusta. Sementara yang antikristus dijadikan sebagai pengikut Kristus. Iblis itu suka memutarbalikkan keadaan. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, di antaranya yang saya katakan tadi, sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan kemudian kekejian terhadap dewa-dewa yang membinasakan, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, lalu menghapus korban hewan sehari-hari. Simple toh. Siapa agama yang menghapuskan korban hewan? Itu aja dulu. Agama mana yang menghapuskan korban hewan? Itulah antikristusnya. Itulah sang pembinasa kejinya. Sedangkan Kristen, meskipun kitabnya nggak tahu siapa yang nulis, tapi tradisi Kristen mengatakan itu tulisan Paulus. Ibrani 7 nomor 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu, barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali saja untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Nih, ini pembinasa kejinya nih. Ini surat dan ini kitabnya siapa? Sesuai yang dikatakan Yesus, bahwa pembinasa keji itu dinubuatkan oleh Nabi Daniel.
pembinasa keji itu menghapus korban sehari-hari. Siapa yang menghapus korban sehari-hari itu? Setan, iblis, pembinasa keji. Duduk di tempat yang suci, menganggap dirinya Kristus. Aku datang untuk nebus satu kali dosa kalian. Aku mati rela di atas salib untuk dosa-dosa kalian. Hei, lo cuman merasuki orang yang mengkhianati Nabi Isa atau Yesus. Lo bukan Kristus asli. Lo hanya ingin menggiring manusia dari ajaran Tuhan menuju kepada ajaran lo. Lo menggunakan titel kudus, yaitu Kristus. Lo menggunakan nama dari orang suci, yaitu Yesus, Yesua. Sorry kami yang berakal tidak akan percaya kepada ente. Lalu dikatakan dalam Ibrani 10, nomor 10 gini. Dan karena kehendaknya lah, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nomor 12, tetapi ia telah mempersembahkan hanya satu korban saja, satu kali korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Tuhan Theos. Nomor 14, sebab oleh karena satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Mereka sekarang ini hanya menantikan saatnya dan mereka saat ini yang telah ia kuduskan, bla 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 bla. Ini kitabnya siapa sih ini? Kok nendang kali? Ketika nubuat Nabi Daniel tentang sang pembinasa keji menghentikan kurban sehari-hari, Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Israel apabila mereka berdosa dan hendak melakukan persembahan kurban kepada Tuhan, hendaklah mempersembahkan binatang, kambing, domba, sapi dan seterusnya. Kalau mereka berdosa setiap hari, maka kurbannya harus setiap hari dong. Yang menghentikan itu hanya Satan. Nah, agama mana yang menghentikan kurban hewan? Dengan menggunakan tumbal di atas salib, dan tumbal ini sendiri yang mengaku dirinya Tuhan. Itu siapa itu? Nyata bagi kita yang berakal tidak akan mungkin mengikuti agama itu. Al-Quranul Karim, surah Al-Hajj ayat 40 ayat 33. Bagaimana kemudian Al-Quran menjelaskan bahwa Allah menyampaikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikulli ummatin ja'alna manzakal liyaskurus mallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Wahai Nabiku Muhammad, aku infokan kepadamu, aku wahyukan kepadamu, bagi setiap umat telah aku syariatkan penyembelihan hewan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang Allah karuniakan kepada mereka berupa hewan ternak. Islam diajarkan untuk berkurban hewan ternak. Fasholli li rabbika wanhar. Hewan ternak. Yahudi hewan ternak. Setiap saat boleh. Setiap saat boleh, setiap saat. Tapi ada pembinasa keji menghentikan itu dan kemudian mengatakan satu kali kurban saja, yaitu Tuhan mati di atas salib. Jadi antikristus itu setelah melakukan karya penyelamatan versi dia kemudian mengajak nabi-nabinya untuk supaya meninggalkan pengajaran kalau Kristus itu adalah manusia. Seketika mengajarkan melalui nabinya Kristus itu adalah Tuhan. Berubah frontal. Seketika berubah secara frontal. Kenapa? Karena pembinasa keji memutarbalikkan firman Tuhan sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Nggak usah terlalu jauh, saudaraku. Kenapa Yesus mengutip Nabi Daniel? Karena Nabi Daniel lah yang menubuatkan bahwa akan ada ajaran mempersembahkan kurban cukup sekali saja untuk menggantikan kurban-kurban sehari-hari. Itu agama apa? Silakan Anda jawab.
Oh, oke, baik Bang Zuma. Kita bukan berbicara tentang persembahan. Ya, Yesus itu dia mati di atas tiang salib itu untuk menebuskan manusia itu dari kutub hukum Taurat itu, ya. Karena Abang Zuma bahas tentang persembahan, ya. Yesus itu sudah menebus dosa manusia, makanya kami umat manusia itu jangan kau mengatakan bahwa Yesus yang mati itu adalah antikristus. Salah kau yang besar itu Bang Zuma, ya. Saya bilang salah, ya. Ya, kau boleh mengatakan bahwa ya kau mempersembahkan korban dari hewan, ya oke, terserah, ya. Ya, saya tidak menyinggung iman kamu, ya. Tetapi di dalam iman kami, ya, kami sekarang itu tidak perlu lagi mempersembahkan hewan atau binatang apa pokoknya lah, tidak perlu mempersembahkan hal-hal begitu lagi Bang Zuma, ya. Udah jelas di ayat Roma 12 ayat 1 dia mengatakan bahwa ayat ini menyatakan bahwa karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, persembahkanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati, ya. Jadi kami sekarang tidak perlu mempersembahkan hewan-hewan atau domba-domba apa lagi, ya. Persembahan kami adalah jiwa kami, tubuh kami, diri kami saja kepada Tuhan. Itu adalah persembahan yang benar, itu adalah ibadah kami, ya. Ya, kemudian kau tadi mengatakan bahwa Yesus itu adalah yang mati, itu adalah antikristus. Begini yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Salah, ya. Mana ada Nabi Daniel menubuatkan tentang Yesus mati? Enggak ada, ya. Yang menubuatkan tentang kedatangan Mesias Yesus mati dan Yesus lahir itu di dalam Yesaya, ya. Di dalam Yesaya, di dalam perjanjian lama banyak yang menubuatkan tentang Yesus, ya, bahwa dia disalib, dia mati, dia bangkit, ya. Itu di dalam Mika, perjanjian lama Mika itu dibuatkan kebangkitan Yesus, ya, bukan mati, bukan lahir saja, tapi dinubuatkan dia bangkit juga. Gitu. Jadi kau jangan mengatakan bahwa Yesus dinubuatkan oleh Nabi Daniel bahwa dia mati disalibkan untuk mempersembahkan persembahan atau penebusan dosa manusia untuk selamanya. Salah. Mana ada itu, Bang? Jangan ngarang-ngarang Bang Zuma. Di sini saya itu nggak mau ngarang-ngarang, ya. Ya, kita berbicara apa yang ada saja Bang Zuma. Jangan ngarang-ngarang bebas Bang Zuma. Saya itu tidak mau ngarang-ngarang, ya. Jangan Abang Zuma mengatakan bahwa itu adalah antikristus yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel, ya, untuk menebuskan atau dipersembahkan untuk menebuskan dosa untuk satu kali itu untuk selama-lamanya, ya. Kamu berkata begitu salah, ya. Ya, kami sekarang itu kami mempersembahkan korban tetapi bukan secara hewan atau secara apa yang domba segala macam. Tetapi udah jelas kami itu adalah mempersembahkan tubuh kami, hati kami, jiwa kami. Itu adalah persembahan kepada Allah, itu adalah ibadah kami yang sejati. Yang saya tadi bacakan di Roma 12 ayat 1 itu, ya, gitu. Jadi jangan kamu ngarang-ngarang terus Bang Zuma, nggak enak saya itu gimana, ya. Oten sejati saya ini Bang Zuma. Kalau saya bilang Abang Zuma, saya ini oten sejati, saya tahu segala macam apa yang Abang Zuma berbicarakan, bernarasikan, tapi saya diam aja. Nah, oke Bang Zuma, lanjut Bang. Kalau nggak ganti sama orang lain, saya mau bentar lagi saya turun. Saya dengar Abang Zuma bernarasi dulu. Ada satu hal yang perlu Anda sadari ketika Anda berucap kami tidak perlu lagi mempersembahkan hewan. Emang sejak kapan ada perintah Tuhan kepada Kristen untuk mempersembahkan hewan? Sibuk sendiri ente ini kawan. Kami tidak perlu lagi mempersembahkan hewan. Lah, emang pernah diperintahkan kepada kalian persembahkan hewan? Pernah? Kapan? Di kitab mana? Nabi mana yang datang kepada kalian mengajarkan persembahkan hewan? Emang ada? Enggak ada. Kalian itu penumpang gelap. Bukan umat Yahudi kalian itu. Yang mendapatkan perintah untuk berkurban hewan itu umatnya Nabi Muhammad.
dan umatnya Yesus, umatnya Nabi Musa, umatnya Daud, bukan Kristen. Nggak ada itu perintah ke Kristen, nggak ada. Jadi kalau Kristen itu mau mempersembahkan mamanya, bapaknya, kakeknya, tantenya, ya urusannya Kristen. Saya hanya berbicara tentang tema antikristus, sang pembinasa keji yang merubah firman Tuhan yang tadinya Kristus adalah manusia berubah menjadi Kristus adalah Tuhan. Sadarlah kalau bernarasi, kami tidak pernah lagi, kami tidak perlu lagi. Emang pernah perlu kalian persembahkan kurban hewan? Di mana perintahnya? Imamat 4 hanya untuk Bani Israel. Perintah berkurban di imamat 1 hanya untuk orang Israel. Lah kalian kan? Ya, orang Romawi, orang Yunani, orang Belanda. Datanglah ke sini, berkurbanlah hewan. Mana ada dalilnya, Cak Kangkung? Yang mendapatkan perintah Bani Israel, Bani Yehuda, Bani Ismail. Jadi suka-suka kalian mau mempersembahkan tantenya, pamannya, Pak RT, Pak RW, Pak Bom-Bom, mau kalian persembahkan EGP. Bukan itu yang sedang kita bahas. Jangan sesi curhat. Ini berbicara mengenai data yang ada di dalam catatan-catatan wartawan yang menyalin, menuliskan, merekam cerita-cerita orang yang ada pada masa itu tentang peristiwa Yesus dengan murid-muridnya. Gak ada urusan. Kami tidak mempersembahkan lagi hewan. Sekarang yang kami persembahkan adalah diri-diri kami. Mulai membohong lagi. Mulai lagi berbohong. Di dalam Ibrani 7:27 yang tidak seperti imam-imam besar lagi. Yang setiap hari mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ini ajaran siapa ini? Ajaran siapa ini yang menggenapi nubuat Nabi Daniel? Ajaran siapa ini? Ajaran kalian kan? Kalian kan yang menghentikan kurban sehari-hari itu dengan mengorbankan anak orang? Iya kan? Ibrani 10. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan. Kita di situ siapa ya? Aliteng, siapa lagi? Satu kali untuk selama-lamanya untuk persembahan tubuh Kristus Yesus. Aduh, ini sudah nyata kali saudara-saudara. Yang mengajarkan mempersembahkan tubuh anak orang di atas pohon itu kan kalian. Tetapi dia telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Tuhan. Itu siapa lagi coba? Sebab itu satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Mereka yang ia kuduskan. Itu siapa? Siapa yang kalian imani? Yang kalian percayai? Satu kali menjadi tumbal di atas pohon. Itu siapa? Yesus. Siapa pelakunya? Orang Yahudi dan Romawi. Siapa yang mengimani? Kalian. Kalian dapat ilmu dari mana? Dari nabi kalian. Itulah nabi kalian yang disebut pembinasa keji. Pembinasa keji itu juga yang datang kemudian merasuki Yudas. Apa tujuannya merasuki Yudas? Supaya dia bisa dituhankan. Terbukti nggak dia dituhankan? Terbukti. Makanya ketika dia keluar dari kubur apa katanya? Kepadaku telah diberikan kuasa langit dan bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, muridku, jadi hambaku. Kalian jadi hamba kan? Hari Minggu kita ke gereja menghambakan diri kepada Kristus. Benar kan? Korban yang ada satu kali itu kalian tuhankan, bukan? Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Pembinasa keji tersebut duduk di tempat suci. Apa tempat suci itu? Tuhan. Kedudukan Tuhan itu tempat suci. Kedudukan Nabi itu tempat suci. Kedudukan Rasul itu tempat suci. Diambil semua. Aleng asam mi balala.
semua tempat kudus diambil. Dia jadi Tuhan, dia jadi rasul, dia jadi nabi, dia pembawa kabar gembira. Kalian nggak sadar itu. Yesus cuma mengatakan sang pembinasa keji. Mau tahu sang pembinasa keji? Kata Yesus, mau. Tengok di kitab Daniel. Kok jadi susah kali? Ternyata pembinasa keji itu menghentikan kurban sehari-hari. Maksudnya kurban hewan. Siapa yang menghentikan kurban hewan? Islam kagak. Tiap tahun berkurban. Orang akikah kurban hewan. Siapa yang menghentikan? Ya ahli tank. Melalui siapa? Melalui nabinya Paulus. Paulus dapat dari mana? Dari Tuhannya yang bergelar Kristus itu. Gelarnya Yesus diambil. Menjadi Kristus juga dia. Padahal dia, kata Yesus di dalam Lukas 22 nomor 52-53, dia adalah pembinasa keji. Dia adalah kuasa kegelapan. Jadi cikal bakal Yesus akan disalib adalah titik awal dimulainya kuasa kegelapan. Nah, itulah kalian yang lahir dari akibat berkuasanya kuasa kegelapan, penguasa kegelapan. Yesus mengatakan, tidak lama lagi aku berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia telah datang, dan dia sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Hayo. Yesus sudah terangkat ke langit. Yang berkuasa sekarang ini adalah si Palusu. Yang Palusu ini yang berkuasa sekarang sebagai kuasa gelap, memakai nama Yesus untuk duduk di tempat yang kudus itu. Mengambil gelar Kristus. Ente pengikut Kristus, ente Yudaism yang taat. Ente ibadahnya di sinagoge. Ente bersunat, ente tidak makan babi, ente sujud, ente kemudian hari Sabat, ente menuhankan kepada Elohim. Itu kalau Anda pengikut Kristus. Tapi karena Anda bukan pengikut Kristus, Kristus yang Anda ikuti, Kristus yang mau dituhankan, Kristus yang mau dimuliakan, Kristus yang mau disejajarkan dengan Tuhan, Kristus yang mau disehakikatkan dengan Tuhan, Kristus yang mau supaya seluruh manusia menjadi pengikutnya, Kristus yang mau agar manusia mengikuti arahnya, mengikuti instruksinya, mengikuti perintahnya, untuk kemudian meninggalkan seluruh perintah-perintah Tuhan. Jadi sang pembinasa keji itu iblis yang mengambil tempat kudus. Kedudukan Kristus diambilnya. Lalu ditukarlah pola Kristus itu dengan sangat keji. Kristus hanya utusan Tuhan. Oh, dirubah dia Tuhan. Hanya untuk Bani Israel, dirubah untuk seluruh manusia. Berkorban binatang, dirubah korban Tuhan. Semuanya dirubah. Kenapa? Karena dia hanya menggunakan kemudian gelar suci, yaitu Kristus, untuk menyesatkan seluruh umat manusia. Kesimpulan, satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menghentikan tradisi kurban yang diajarkan kemudian oleh Tuhan pencipta langit dan bumi kepada para nabi, hanya agama Aliteng. Agama Aliteng sesuai yang disampaikan Yesus dalam Matius 24 nomor 15, sang pembinasa keji yang membawa manusia-manusia ke neraka kekal di dalamnya. Itulah kalian, Aliteng, berdasarkan kitab kalian sendiri. Sekira demikian. Kalau Anda mau rehat, silakan beli bodrek 1 papan. Jangan lupa tidur siang supaya bangun bisa segar. Demikian, lanjut teman-teman. Oke, Bang Zuma, lucu juga Bang Zuma ini ya. Bang Zuma lucu ya. Kita di sini dengar lucu, Bang. Tadi Abang mengatakan bahwa persembahan itu adalah antikristus. Saya tahu sang pembinasaan keji itu ya. Tadi Abang Zuma mengatakan bahwa tidak ada perintah bagi umat Karesteng untuk melakukan persembahan ya. Ya, tapi Abang Zuma bilang bahwa perintah itu hanya kepada keyakinan Abang. Padahal Abang Zuma bilang perintah itu adalah orang-orang yang keji pembinasa itu. Gimana sih Abang Zuma ini? Nah, kemudian Abang Zuma, kamu dengar ya. Yesus itu udah dibuatkan oleh
kitab-kitab terdahulu ya, bahwa dia itu harus lahir, mati, disalibkan, kemudian dibangkitkan. Itu kami mengimani, itulah iman kami ya. Bukan dia mati untuk persembahan atau yang tadi Abang Suma mengatakan, tapi itu untuk menebuskan dosa manusia ya, karena manusia udah jatuh ke dalam dosa, maka dia harus mati ya. Di dalam ya Galatia 3:13 mengatakan bahwa karena terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Itu memang jelas ya, karena Yesus itu harus mati untuk menebuskan orang dari kutuk hukum Taurat itu ya. Ya, kemudian gini Bang Suma, kita di sini berbicara antikristus ya. Abang Suma jangan menyesatkan orang-orang ya. Ya, kita di sini harus belajar. Abang Suma mengatakan bahwa Yesus itu begini-begini. Dia itu udah jelas, sudah dinubuatkan ya, ratusan tahun sebelum dia ada, udah dinubuatkan bahwa dia harus menderita, dia harus mati, dia harus dibangkitkan ya. Dia itu mati untuk menebuskan kami ya, orang yang mengikuti dia ya. Ya, dia itu datang sebagai manusia. Makanya tadi yang saya bacakan tadi di dalam 1 Yohanes 7, 2 Yohanes 7 itu mengatakan barang siapa yang tidak mengakui Yesus Kristus itu datang sebagai manusia, maka dia itu adalah antikristus. Udah jelas ayatnya ya. Ya, jadi Kristus itu datang sebagai manusia, dan siapa tidak mengakui bahwa dia datang sebagai manusia, maka dia itu adalah antikristus. Udah jelas ayatnya, bro. Kemudian supaya teman-teman Oten paham ya, kita itu harus meyakini bahwa Yesus itu adalah diutus oleh Allah untuk kita mengikuti ajaran apa yang diajarkan ya. Itu adalah Mesias, juru selamat yang diutus Allah kepada umat manusia ya. Bukan tadi Abang cuma mengatakan untuk khusus bangsa Israel. Oh bukan ya, Mesias itu dijanjikan untuk seluruh umat manusia ya, karena manusia itu belum mengenal Tuhan yang sebenarnya. Makanya Mesias itu diutus untuk seluruh manusia, supaya manusia memperoleh keselamatan lewat juru selamat itu ya, Yesus itu. Makanya gitu Bang Suma. Makanya kalau Abang Suma itu disebut dengan antikristus ya. Abang Suma ini disebut dengan antikristus. Kenapa? Karena Abang Suma tidak mengakui Yesus Kristus itu datang menjadi manusia, yang tadi saya bawakan tadi. Makanya Abang Suma ini disebut antikristus, karena tidak mengakui kedatangan Yesus Kristus itu sebagai manusia. Baik, ya, Bang. Saya tanggapi. Jadi saudara, banyak pelajaran yang akan Anda dapatkan dari kami para apologet Islam sekiranya niatan awal dari diskusi antar agama itu adalah untuk meresap, mengambil, menimba, dan merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang disampaikan oleh Bang Suma dan teman-temannya itu berlandaskan kepada Bible, dan cakupan itu pun sinyalnya jelas ada di Al-Quran. Yang pertama, saya ambil dari terakhir, dari yang saudara sampaikan. Antikristus itu adalah mereka yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia. Islam mana yang tidak percaya Yesus itu datang sebagai manusia? Orang Kristenlah yang mengatakan dengan mulutnya Yesus datang sebagai binatang, domba. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang akan menghapuskan dosa dunia. Domba itu apa? Domba itu apa? Binatang, manusia, malaikat, apa Tuhan? Itu satu. Umat Islam mau sampai kapanpun, sampai dia gila sekalipun, umat Islam akan tetap mengatakan Yesus itu manusia. Dari unsur apa sampai umat Islam mengatakan Yesus itu bukan manusia? Tangannya tangan manusia, giginya gigi manusia, kakinya kaki manusia, tubuhnya tubuh manusia, rambutnya rambut manusia, alisnya alis manusia, bibir, leher, buah dada, dadanya, pusarnya, pantatnya, semua adalah manusia. Apa yang bisa menyebabkan manusia Islam tidak percaya kalau Yesus itu manusia? Nggak ada.
Cuman antikristus itulah yang membantah kemanusiaan Yesus. Apa buktinya? Kristen itu membantah kemanusiaan Yesus. Apa buktinya? Ya dituhankan. Dengan menuhankan Yesus berarti membantah kemanusiaannya. Mulut boleh robek. Yesus manusia, Yesus manusia, manusia Yesus, Yesus manusia, manusia, manusia Yesus, Yesus, Yesus manusia, manusia. Boleh mulut robek, boleh. Boleh muncrat-muncrat mulutmu mengatakan Yesus manusia, manusia Yesus, Yesus manusia, manusia Yesus, Yesus manusia, manusia Yesus. Boleh. Boleh gigimu terlempar dari bibirmu hanya gara-gara berkata setiap saat Yesus manusia, manusia Yesus. Tapi fakta yang membuktikan real secara keyakinan, kau, teman-teman kita yang lain melantik manusia ini menjadi Tuhan lo. Dengan kata lain, kau membantah dirimu sendiri yang berkata Yesus manusia dengan mulutmu, tapi perbuatanmu mendudukkan dia sebagai bukan manusia dengan bukti Anda menyembah dia. Adakah manusia Kristen yang bisa mengaku aku menyembah manusia loh? Ada? Gak ada. Sebodoh-bodohnya orang Kristen, setolol-tololnya mereka tidak akan mau mengaku kalau dia menyembah manusia. Tapi siapa yang mereka sembah? Yesus. Lalu Yesus ini apa? Kalau bukan manusia? Oh, dia itu bang. Apa? Oh, ini bang. Apa? Ya Tuhan bang. Pembohong, pembinasa keji, lain di mulut, lain di perbuatan. Munafik, penghuni neraka jahanam. Mulut mengatakan dia adalah manusia. Intip di gereja, siapa yang mereka sembah? Yesus. Pembohong, pembinasa keji. Itulah antikristus itu, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Umat Islam mana yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Rambutnya gondrong, tangannya ada, matanya ada, bahkan fotonya bertebaran di mana-mana, dan konon itu Yesus. Manusia lah. Siapa bilang dia kodok? Islam mana coba-coba? Jejer umat Islam sedunia, mengaku nggak ente Yesus itu yang datang lahir sebagai manusia di tengah-tengah Bani Israel adalah manusia? Pasti kompak, manusia. Sampai kapan dia menjadi manusia? Selama-lamanya. Pernah tidak dia berubah menjadi meja? Pernah nggak berubah menjadi gorila? Enggak. Selamanya dia manusia. Tidak ada yang bisa menakar itu. Selesai, final. Manusia Yesus, Yesus manusia. Ente ikut-ikutan. Karena ente malu. Karena kodrat Anda adalah manusia. Tuhan ciptakan Anda dengan akal. Maka apa yang Anda jadikan sebagai slogan? Sabar. Itu 100% manusia. Antikristus kalau berbicara ya gitu. Pembohong itu berbicara ya gitu. Di sisi lain dia katakan ini ada durian, tapi dia juga sepenuhnya adalah nangka. Kan pembohong, munafik, pembinasa keji. Itu yang pertama. Jadi antikristus itu adalah mereka yang mengatakan Yesus datang sebagai manusia, tapi mempraktekkan secara keyakinan Yesus itu adalah Tuhan. Catat, bungkus, bawa ke gereja, lapor ke pendeta, biar pendetanya datang hadapi saya. Yang kedua, Anda mengajarkan Yesus itu turun ke bumi untuk mati, untuk nebus dosa-dosa kalian. Karena kalian menganggap kemudian Yesus itu adalah pantas untuk dikorbankan demi dosa-dosa laknat kalian itu. Saya kasih data kepada saudara. Kalau Anda selalu mengatakan, ada nubuatan ada. Ada di mana nubuatan itu? Di kitab Yahudi. Lol. Orang yang punya kitab tidak pernah mengatakan itu nubuat untuk Yesus. Kalian yang kehilangan arah, kalian yang tidak punya pondasi, betis kalian itu lemah di dalam bernarasi, sehingga kalian harus sabar sampai kalian itu harus ngemis menjilat kitabnya Yahudi. Yesus berkata, catat, ini yang banyak bicara ini, catat.
Yesus berkata di dalam Lukas 22 nomor 22. Catat, habis itu kau buka. Robek matamu kalau matamu gak berfungsi. Baca di situ. Aku Yesus, anak manusia, memang harus pergi sesuai apa yang telah ditetapkan untukku. Lukas 24 nomor 44. Aku memang harus pergi sesuai apa yang telah dinubuatkan tentang aku di dalam kitab Mazmur. Saya bacakan kitab Mazmur apa yang ditentukan Tuhan pencipta langit dan bumi untuk Yesus. Dengarkan baik-baik. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Saya rubah karena ini nubuat untuk Yesus. Yesus yang duduk dalam lindungan Tuhan yang maha tinggi. Dan Yesus yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Bapa Tuhannya, Bapa adalah tempat perlindunganku dan Bapa adalah kubu pertahananku, Elohimku yang aku Yesus percayai. Sungguh dialah Elohim Tuhanku yang akan melepaskan aku dari jerat, dari penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhanku Bapakku, dia akan melindungi aku. Di bawah sayapnya Bapakku, aku akan dilindungi. Kesetiaannya kepadaku adalah perisaiku dan pagar tembok untukku. Bapakku aku tak usah takut. Yesus tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di gelap malam, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kananku sebagai Yesus dan 10.000 di sebelah kanan Yesus, tetapi itu tidak akan menimpa Yesus. Engkau Yesus hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap pengkhianat-pengkhianat. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu Yesus. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu wahai Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa kamu wahai Yesus. Dan tulah tidak akan mendekati kemahmu wahai Yesus. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan kepadamu wahai Yesus, untuk menjaga engkau di segala jalanmu Yesus. Mereka para malaikat akan menatang engkau Yesus di tangannya, supaya kakimu Yesus jangan terantuk kepada batu. Singa, ular tedung akan kau langkahi Yesus. Engkau Yesus akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatimu Yesus melekat kepada Tuhanmu, maka aku Tuhanmu akan meluputkan engkau Yesus. Aku Tuhanmu akan membentengimu Yesus, sebab aku Tuhanmu, sebab engkau mengenal aku wahai Yesus. Bila engkau Yesus berseru kepadaku, aku akan menjawab engkau Yesus. Aku akan menyertai engkau dalam kesesakan. Aku akan meluputkan engkau Yesus dan akan memuliakan engkau. Dengan panjang umur aku akan mengenyangkan engkau Yesus, dan aku akan memperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Ini nubuatan untuk Yesus. Jangan kau bawa-bawa Yesaya. Yesaya 53. Di tengah-tengah para pemberontak, dia akan melihat keturunannya. Gak nyambung. Yesus gak punya keturunan. Lul. Jadi kalau Anda berbicara mengenai kebenaran, jangan ikuti sang pembinasa keji. Yesus mengatakan harus tergenapi tentang apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Jadi jangan kau bawa, oh, ada loh, di mana? Di Roma. Apa katanya? Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan menjadi Tuhannya Open. Hai, kata Yesus yang harus digenapi yang ada di Mazmur, bukan yang ada di Roma, Galatia, Filipi, Ibrani. Anda salah. Kenapa Anda salah? Karena Anda adalah bagian dari sang pembinasa keji yang memutarbalikkan firman sang yang maha tinggi yang tertulis dalam Daniel 7 nomor 25. Itu Yesus yang melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang sulan kenabian gelar Kristus. Siapa yang duduk di situ? Ya setan. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang padamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Berarti ada penyesat yang akan duduk di tempat yang suci, mengatasnamakan dirinya sebagai Yesus Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Tuhan yang kau aniaya. Bah, nggak matchin mas, nggak kena amat.
Itu hanya propaganda yang dilakukan oleh sang pembinasa keji, melantik Kristus menjadi bukan pada tempatnya. Kristus, sabar. Kristus setinggi-tinggi levelnya, dia bersaksi kalau dia hanyalah utusan Tuhan. Malu bahasa kita. Pertanyaan saya kepada pengikut antikristus sang pembinasa keji. Pertanyaan saya. Yesus mengatakan penawaran jelas kepada kaumnya Bani Israel. Untuk memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus, wajib hukumnya. Hukumnya wajib. Wajib hukumnya. Hukumnya wajib mengenal Yesus sebagai A, utusan Tuhan. B, Tuhan. Silakan Anda berbohong. Demikian. Baik, begini ya. Baik. Nah, Bang Zuma ini kelihatan bohongnya ya, minta ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Abang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Abang Juma udah mengakui sendiri bahwa dia adalah antikristus ya, karena dia mengatakan bahwa yang dikatakan antikristus itu adalah orang yang tidak mengakui Yesus Kristus Tuhan yang datang menjadi manusia itu ya. Ya, maka di situ dia tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, maka dia adalah antikristus. Dia udah mengakui tadi bahwa dia adalah antikristus ya. Kemudian ya, Yesus itu kenapa dia datang menjadi manusia, kemudian dipertuhankan sama umat Kristen ya, gitu gini ya. Dia itu udah, kami tahu bahwa dia itu diutus oleh Allah ya, dan kau juga mengakui itu ya. Kami tahu dia itu diutus karena utusan yang benar untuk mencapai keselamatan itu lewat dia. Tolong sabar di situ, sabar ya. Tolong tunjukkan di mana dalilnya Yesus Tuhan datang sebagai manusia. Pada mulanya adalah Tuhan datang sebagai manusia. Itu di mana tertulis? Woi, pengecut. Anda memelintir kitab Anda sendiri. Kenapa? Karena Anda itu pembinasa keji. Di mana Yesus pada mulanya Tuhan? Di mana Yesus pada mulanya Tuhan? Lalu turun menjadi bukan Tuhan. Itu di mana? Silakan. Dulu, takut saya kali Bang Zuma ini. Saya mau jelasin Bang. Ya, dengar dulu ya. Dengar dulu, kita gantian Bang. Tadi Abang udah panjang lebar. Biar teman Oten di bawah dengar. Biar jangan mereka tersesat ya. Ya, jadi gini ya. Yesus itu adalah firman Allah. Ya, perkataan Allah otomatis dia adalah bersumber dari Allah itu sendiri ya. Kemudian dia datang menjadi ya, manusia ya. Otomatis dia adalah seperti kita. Nah, kemudian tadi kamu mengatakan bahwa mengenal Allah satu-satunya adalah Allah yang mengutus Yesus itu. Oke, iya. Jadi umatmu Kristen di bawah udah jelas bahwa Oten itu udah benar-benar. Di mana dalilnya Yesus adalah dulu. Tuhan yang datang menjadi manusia. Bentar Bang Zuma, santai, jangan panik Bang Zuma ya. Di mana dalilnya Yesus itu Tuhan yang datang jadi manusia? Diam dulu Bang Zuma. Nggak bisa dulu. Buka. Di mana dalilnya? Sedangkan Yesus berkata dia datang tadinya bukan Tuhan menjadi manusia. Di mana Yesus katakan tadinya bukan Tuhan menjadi manusia? Aku bukan Tuhan yang datang menjadi manusia. Di mana dalilnya? Kasihkan waktu biar saya ngomong. Yohanes 8:42. Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti dia bukan Tuhan yang turun jadi manusia. Kau katakan dia adalah manusia yang tadinya Tuhan. Inilah antikristus itu, ngarang-ngarang. Jadi Abang Zuma akui dia utusan kan? Abang Zuma akui dia utusan Tuhan. Nah, di mana Anda mengatakan dia adalah Tuhan yang diutus menjadi manusia? Saya cuma jangan panik. Kau jangan panik Bang Zuma. Oke. Saya minta dalil dulu, dalil. Iya, saya ikutin. Di mana Yesus itu tadinya adalah Tuhan, kemudian turun menjadi manusia. Silakan. Oke, saya ikutin narasi Abang ya. Ya, jadi gini, jangan panik Bang Zuma ya. Biar Oten uclim tahu ya. Kita di sini berlogika atau berdata ya. Ya, Abang Zuma udah akui ya, dia udah akui bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar supaya oleh dia kita mengenal Allah yang sesungguhnya ya. Poin yang pertama untuk para Oten dengar, para Uclim dengar ya. Abang Zuma mengatakan bahwa Yesus itu diutus oleh Allah yang benar supaya melalui dia kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Satu ya. Jadi Oten harus dengar ya. Gitu. Ya, kemudian ya. Yesus itu dia adalah firman itu sendiri. Dia berkata bahwa aku datang
dari surga dan aku keluar dari Bapa, ya, otomatis dia adalah dari Allah itu sendiri, ya. Dia sumbernya dari Allah itu sendiri, ya. Ya, dia datang menjadi manusia, ya. Itu adalah kehendak sumbernya sendiri, oke? Ya. Yang Jadi, saya tanya, di mana dalilnya oke, saya Tuhan tunjukkan. datang? Bang Suma, kita gantian, tenang biar Roten dengar, ya. Enggak, Ini saya minta data, dalil. Iya, Jangan saya kayak tunjukkan, Bang. Paulus. Saya tunjukkan. Santai, Bang. Oke, silakan. Ya, ya, saya ini ambil HP ini, mau ambil HP, ya. Jadi Ya. untuk para teman-teman semua, ya, tanpa di luar Yesus itu kita tidak bisa mendapatkan keselamatan. Iya, Abang Yesus yang Suma setan udah itu jelas, yang ya, Anda Abang maksud. Open, ya. Dengar, Iblis ya. yang Dengar mengaku dulu. Yesus itu yang Anda maksud. Dengar dulu, panik sekali Bang Suma, santai Bang. Saya ngomong. Panik banget. Jadi Abang Suma tadi sendiri udah mengakui bahwa Mana dalilnya Yesus mengaku dia adalah Tuhan turun jadi manusia? Dengar dulu, santai Bang, ya. Santai Bang, jangan panik dulu Bang, ya. Udah kamu Ya, turun, untuk turun. Kalau nggak ada dalil turun ke gereja, Jangan, isap ibu Bang. jari kaki Saya pendeta tunjukkan datanya, Bang, ya. sampainya borokan mulutmu. Ngapain saya dengarkan pembohong? Ngapain? Mending saya dengarkan tetangga saya sambil cari kutu mereka menggosip daripada saya dengarkan Otoneton di bawah Mas Suma sudah mengakui. Lu jadi penjual es poteng aja. Pasar jualan lontong sayur lebih bermanfaat bagi keluarga lu daripada lu di sini berbohong. Justru lu perlihatkan kalau agama lu itu memang antikristus. Bodoh. Kalau kamu berkelas, wajar duduk depan saya. Ente sudah pembinasa keji, duduk pula di komel yang bagus ini. Dasar. Lanjutkan teman-teman. Cari yang agak sedikit waras. Jangan yang kerjaan cuma menyesatkan aja. Baik, Gurunda. Kapologik. Selamat siang. Selamat siang, Bang Arif. Ya, silakan mau berdiskusi atau mau menanggapi. Ya, saya mendengar aja tadi Bang Suma